kebetulan saya juga akan memperkenalkan guide lokal kita pada hari ini. Di sini ada peralatan untuk petik sayur dan juga petik. Kami itu di kampung biasanya cuma ngambil sayur-sayuran. Jadi karena background saya yang sebagai tour guide, Bapak Ibu semuanya bisa duduk terlebih dahulu sebelum kita memulai trip pada pagi hari ini sampai dengan sore hari nanti. Dalam waktu 5 menit lagi kita akan memulai tur kebun. Kebunnya berada di belakang coffee shop ini. Kebetulan saya juga akan memperkenalkan guide lokal kita pada hari ini. Ada Bunda Marwiyah di sini. Beliau adalah salah satu penggerak pangan lokal juga di Menoreh, tentunya di bidang kopi dan juga bidang pangan. Nanti akan dipandu oleh Bu Marwiyah dalam menyampaikan biodiversitas dan juga pangan-pangan lokal yang biasanya kita olah di dalam kehidupan sehari-hari di dalam kebun kita di belakang nanti. Teman-teman bisa membawa handphone buat foto-foto atau mungkin juga air mineral dan juga pakaian yang nyaman saja gitu. Ya. Nanti juga kita akan membagikan di sini ada peralatan untuk petik sayur dan juga petik hasil kebun nanti. Bisa dibagi 2 tim ya. Di sini sepertinya ada 2 meja, boleh tim 1 dan juga ada tim 2. Mungkin tim 1 cowok semua, tim 2 cewek semua. Oh, boleh banget nih. Nanti biar kelihatan ya. Yang paling jago nih biasanya bapak-bapak tuh biasanya pinter banget masak atau yang mbak-mbaknya ini. Terima kasih semuanya teman-teman sudah meluangkan waktunya. Kemudian hari ini luar biasa sekali ya. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Hari ini sangat luar biasa, kita sudah memasak beraneka ragam hidangan lokal dan juga kuno, autentik dari perbukitan Menoreh. Nah, untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh Bu Marwiyah. Apa saja sih menu-menu yang sudah kita masak pada hari ini, kemudian bahan-bahan pangan lokal apa saja yang kita temukan di kebun yang kita olah pada hari ini. Silakan Ibu Marwiyah. Oke, terima kasih. Yang tadi metik dulu. Yang tadi metik, sayur bening. Nah, jadi kami itu di kampung biasanya cuma ngambil sayur-sayuran di sekitar rumah. Ada tadi seperti daun katu, daun apa tadi, kelor. Nah, itu bisa. Kemudian tadi yang dibakar apa ya? Pelas. Ini tadi pelas. Nah, pelas itu sebenarnya kelapa cuma dikasih bumbu. Nah, itu sebenarnya ada 2 metode, bisa dibakar, bisa dikukus. Nah, tinggal suka yang dibakar atau suka yang dikukus, tinggal selera masing-masing. Isinya apa aja, Bu? Nah, pelas ini sebenarnya bisa macam-macam. Bisa manding, bisa petai, bisa daun sembuan yang tadi dipetik. Nah, itu sebenarnya bisa. Nah, daun sembuan itu lebih ke jenis ini, jenis biofarmaka. Jadi paketnya dengan biofarmaka. Nah, itu termasuk untuk meluruskan ketika kita kembung, perutnya kembung atau apa. Jadi makan ini, kalau dulu waktu kecil itu dipelas ke daun sembuan. Kalau ketika masuk angin, jadi sebenarnya cuma biar keluar udaranya aja. Jadi ketika keluar udaranya, akhirnya perutnya bisa lega. Nama lain dari daun sembuan apa, Bunda? Daun entutan. Itulah kenapa ya berarti ya. Itu ya. Iya. Kemudian ini mungkin adik-adik nggak kenal ya. Ini cecek kulit benguk. Nah, cecek kulit benguk itu sebenarnya kulitnya yang tadi biji benguk dibikin tempe. Nah, itu yang muda bisa dimasak sebagai sayur. Nah, kalau Mbak Lucia mesti nggak kenal. Nah, benguk muda itu ada di tiang sana, ada contohnya. Sebetulnya sayur-sayuran yang lain yang ya ada kulit benguk, ada kulit melinjo, itu juga sering biasa dibikin sayur. Jadi jangan kulit benguk atau sayur kulit benguk, ada sayur kulit melinjo. Melinjo itu ada ya
di sayur kulitnya dan di sayur apa tunas yang masih muda itu sing nom. Ini saya juga menambah tentang ini dong sembuan. Ketika saya masih kecil dulu, simbok saya itu sering kalau saya masuk angin itu simbok itu yang melakukannya apa? Mesti golek dong sembuan. Ben masuk angin mari. Dan nggak mesti ke dokter ya. Ya. Terus makanan pokok yang merupakan makanan tradisional yang ada di sini. Di sini kan bahan bakunya kan banyak. Telo, terus kimpul, keladi itu. Nah, tadi Itu yang sebagai bahan baku nyamian atau makanan tambahan. Saya betul-betul bisa menikmati apa? Piye kepuasane mangan sego jagung. Ya ngene iki. Sego jagung diimbangi dengan sayur-sayur lodeh, sayur bening gitu. Apalagi tapi biasanya lebih apa? Maunya diimbangi sayur sing ana kuwahe lho. Jadi kesimpulannya baik makanan apa snack ataupun sayuran tuh biasanya tersedia di sekitar. Tentang nasi jagung, zaman aku cilik kan Pak. Sini tuh jagung. Orang-orang sawah. Nggak ada sawah. Jadi biasanya setiap keluarga pasti panen jagung. Halo. Cuma akhir-akhir ini jagung sudah tergeser oleh tanaman kopi, tanaman buah ini loh. Iya. Nah dulu jagung. Sama halnya ketela toh. Ketela tuh bisa dibuat mungkin ribuan jenis makanan. Bisa dibuat nasi jagung, dibuat apa? Wajib. Tawonan, iya Mbak ya, Ya, tawonan. Bahkan ketika saya masih kecil itu sering dibuatkan jenang leri. Salah satu kebanggaan kami. Jadi bahan sayuran ini ora kemudu tuku. Ya. Bahan-bahan tersedia di seputar. Di rumah aku juga punya dong telo kudu ono. Bayem, bayung, kacang, buncis. Tidak harus beli. Menambahkan ya, yang tadi sayur cecek bengok. Nah ini yang direbus tapi belum dikupas. Setelah direbus ini dikupas. Ini dikupas. Nah ini ada 2 lapis. Ya ini keras, ini nggak boleh dimakan, ini harus dibuang. Nah yang ini harus dibuang karena ini keras, batok. Namanya batok. Nah ini batok. Cangkangnya. Nah, ini harus dibuang. Nah yang dipotong-potong dan disayur adalah ini. Kulit paling luar. Kulit yang paling luar. Kan ada bulunya nih kok disisihin. Enggak, itu langsung. Udah langsung. Ini langsung dipotong-potong. Nah ini yang kulit bunga. Tapi tidak beracun ya. Tidak, ini udah direndam 3 hari. Disantan juga ya. Ya, Jangan ngapunten, ini berarti juga direndam. direndam dan harus selalu dicuci. Oh. Jadi direndam 3 hari, sehari dicuci minimal 2 kali, pagi dan sore, lebih boleh. Begitu nggih, paham nggih dengan cecek kulit bunga. Baik, tidak lupa hari ini kita juga dibantu oleh adik-adik penerima beasiswa Kibo. Di sini kenalkan ada Farhan, ada Alfi dan juga ada Dirvi. Nah mereka ini salah satu penggerak-penggerak muda-mudi, pemuda yang peduli terhadap ketahanan pangan lokal, yang juga ikut serta mengembangkan paket-paket pariwisata khususnya di Slow Food Travel bersama dengan Citra Loka ION Tour dan juga Bu Marwiah sebagai owner of Kopi Mbak Mar di Perbukitan Menoreh. Begitu, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. TM Share Podcast bersama saya Amalia dari Kibo. Hari ini kita bertemu dengan seorang wanita cantik, perempuan muda dari wilayah Pegunungan Menoreh khususnya di Samigaluh. Gimana kabarnya Mbak Reni? Alhamdulillah Ibu, baik. Ya, senang sekali kita beraktivitas dan kebetulan Kibo di sini bersama dengan Mbak Reni dan beberapa koordinator masyarakat setempat. Kita menemani teman-teman beasiswa dengan program Petani Lestari. Nah, kenapa saya mengajak Mbak Reni Andrea di sini menjadi bagian dari aktivitas Kibo karena kami melihat bahwa Bukit Menoreh menjadi wilayah yang sangat booming saat ini, apalagi terkait dengan benda menoreh. Nah, monggo silahkan Mbak Reni Andrea memperkenalkan diri sebagai penduduk asli masyarakat Samigaluh. Ya, baik, terima kasih waktunya Ibu Amalia.
Saya sangat berterima kasih atas kesempatannya diundang pada kesempatan kali ini pada TM Share Podcast bersama Ibu Amalia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Reni Andrea selaku CEO dan juga founder of Citraloka IO Tour yang bergerak pada bidang slow food pariwisata, slow food travel di Perbukitan Menoreh ini. Jadi kenapa saya mengangkat slow food travel di Menoreh ini? Mungkin cerita dulu siapa Mbak Reni, iya. supaya siapa ya gitu. Jadi kebetulan saya asli muda-mudi Menoreh, lahir di Ngargosari tahun 99. Jadi saat ini saya berusia 26 tahun kebetulan Ibu. Saya menekuni bidang pariwisata ini sudah kurang lebih 5 tahun dan saya tergerak untuk membangkitkan Menoreh. Iya. Kenapa Mbak? Kenapa harus lewat salah satu lewat itu tadi yang disebutkan slow travel, salah satunya itu terkait dengan makanan ya, slow food travel. Tapi kenapa sih menarik untuk menggerakkan lewat traveling dengan gaya yang slow begitu? Oke. Ya. Jadi karena background saya yang sebagai tour guide sebelumnya Ibu, jadi saya melihat potensi pariwisata yang ada di Perbukitan Menoreh ini sungguh sangat masif ya. Jadi kedatangannya itu mengundang banyak wisatawan yang sangat masif, yang sangat banyak kunjungannya. Dan saya melihat potensi akan ketahanan pangan yang ada di Perbukitan Menoreh ini. Sewaktu saya kecil sangat banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan yang bisa kita perkenalkan kepada dunia saat ini, seperti upacara-upacara tradisi yang mengangkat dan juga mempertahankan ketahanan pangan. Itu juga selain sebagai bentuk ketahanan pangan, tapi juga sebagai ritual kita kembali kepada alam dan juga kembali kepada bumi, seperti wiwitan, kemudian ada baritan, kemudian ada kenduri dan segala macamnya itu. Bahan-bahan olahannya, kemudian ubur rampe ataupun perlengkapannya bisa kita dapatkan dari alam sekitar kita. Jadi saya melihat potensi yang ada di Menoreh yang bisa kita kembangkan bersama, kita kenalkan pada dunia bahwasannya di era yang saat ini kesulitan pangan, kita masih bisa bertahan dengan mengungkapkan lagi nilai-nilai luhur budaya-budaya dari nenek moyang terdahulu. Begitu Ibu. Oke, bagus. Kebetulan tadi saya sudah mengikuti salah satu kegiatan yang dijalankan oleh Citraloka IO Tour, yaitu tadi temanya terkait dengan latar dan sajian meja makan masyarakat Samigaluh. Luar biasa. Pengikutnya cukup banyak tadi Mbak Reni, kalangan ya rata-rata generasi muda, Gen Z begitu, dan benar-benar kita memahami ternyata apa yang ada di sekitar halaman masyarakat Samigaluh itu menjadi bagian yang sangat menarik. Program-program apa saja selain seperti tadi terkait dengan slow food travel yang nanti akan dirancang oleh Mbak Reni selanjutnya? Untuk program-program yang sudah kami kemas saat ini yang sudah berjalan itu antara lain ada edukasi kopi Menoreh. Kemudian kami juga memiliki edukasi teh. Kebetulan di Menoreh itu kita mempunyai kebun teh, itu salah satu-satunya yang ada di Yogyakarta. Kemudian kita juga mempunyai edukasi gula aren. Gula aren juga sangat terkenal sekali di sini. Gula arennya sangat enak, sangat harum. Kemudian kita juga mengangkat cooking class, mengangkat cooking class dengan tema kearifan lokal berbahan dari alam sekitar kita. Jadi kita foraging Ibu, kita ambil banyak rempah-rempah, kemudian sayur-sayur mayur yang bisa kita temui di kebunan di setiap rumah-rumah di Menoreh. Begitu. Memang di wilayah Provinsi DIY, wilayah Kulon Progo, khususnya Kulon Progo Utara seperti Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo itu terkenal dengan istilahnya hasil-hasil pertanian empon-empon, kemudian ada cengkeh, ada kapulaga yang luar biasa yang perlu kita angkat ya di situ begitu. Dan tadi saya mengikuti program yang sangat luar biasa, dan siapa tahu mungkin ya teman-teman sini yang akan tertarik ingin memahami lagi bisa request juga ya programnya Mbak Reni ya. Sangat bisa gitu, Ibu. Nanti untuk informasi selanjutnya bisa ditengok di Instagramnya Citraloka IO Tour ataupun di Instagramnya Kopi Mocha Menoreh. Apalagi selain itu aktivitas istilahnya
memahami keindahan alam ada lagi Mbak yang dilakukan ada. oleh Citra Loka Autur? Jadi untuk teman-teman yang suka di bidang alamnya, kami juga mempunyai paket-paket seperti trekking. Kemudian kita juga ada canyoning. Untuk teman-teman yang belum tahu canyoning itu apa sih? Canyoning itu menikmati air terjun dengan menuruninya menggunakan tali. Jadi itu adventure ya Ibu ya. Tapi kita kombinasikan pariwisata yang adventure itu dengan slow travel. Yeah. Jadi kita bisa menikmati tidak hanya adrenalinnya saja, tapi juga slow travelnya untuk menikmati alam, sajian khas warga lokalnya. Jadi kami di Citra Loka Autur juga bekerja sama dengan warga setempat untuk membuat hidangan-hidangan untuk tamu-tamu yang kita datangkan begitu. Oke, berarti kurang lebih Citra Loka Autur itu kurang lebih sekitar 4-5 tahun ini ya? Ya betul. Ya. Apa sih Mbak suka dukanya? Untuk suka dukanya, apalagi kami bergerak di slow travel ya Ibu ya. Mungkin karena banyak masyarakat di lingkungan Menoreh mengenal pariwisata itu sesuatu yang masif, yang massal. Jadi kami harus memperkenalkan konsep slow travel kepada masyarakat itu secara pelan-pelan. Jadi kami harus menekankan nilai-nilai dari slow travel itu dibanding dengan pariwisata yang bersifatnya massal, begitu umum. Jadi tujuan kami memilih slow travel itu untuk sustainability-nya. Jadi misalkan nih Pak D saya ikut mengemas pariwisata, biarkanlah beliau tetap menjadi petani, tapi nanti warga masyarakat tetap mendapatkan income atau side income dari pariwisata. Gitu. Termasuk juga mungkin istilahnya kita memperkenalkan, contohnya tadi sudah kita lihat di dalam program cooking class, membuat tempe dengan pembungkus aneka ragam dedaunan dari tidak memakai plastik begitu ya, sampai kemudian bagaimana masyarakat, sebenarnya masyarakat Samigalo sudah istilahnya memberikan contoh kehidupan zero waste ya tadi ya, jadi sajiannya begitu dari kulit koro bisa dimakan, kemudian koro benguknya juga bisa dikonsumsi juga, sehingga tidak ada sesuatu yang disia-siakan. Betul sekali. Gitu. Nah, oleh sebab itu kemudian saya tertarik bekerja sama atau berkolaborasi dengan Mbak Reni Andrea untuk menemani ya generasi muda di sini, teman-teman yang memang perlu dibantu untuk beraktivitas selain mendapatkan beasiswa, juga mereka terlibat di dalam aktivitas kesehari-harian apa saja yang merupakan bagian dari dinamika kelompok-kelompok atau komunitas perubahan iklim, perubahan kemasyarakatan atau agen perubahan, sehingga anak-anak muda itu memahami ke depannya, sehingga ketika wilayah ini sudah diserbu oleh orang-orang luar, mereka sudah tahu apa yang harus mereka perbuat. Nah, salah satunya yang kita lakukan di Kibo itu adalah pendampingan kepada anak-anak beasiswa. Nah, mungkin kita nanti sambil kita ngobrol, kita juga nanti beraktivitas bersama dengan anak-anak beasiswa supaya mereka menjadi lebih open mind dan lebih bangga apa yang mereka miliki, sehingga ketika ada orang luar atau pihak-pihak luar yang ingin mengetahui apa sih Samigalo yang perlu diunggulkan? Nah, pergilah bersama saya akan menunjukkan, dan apapun juga masyarakat asli kan tetap tidak akan merusak ya. Pasti dia akan memelihara dan akan merumatnya, karena itu adalah wilayah di mana mereka tinggal, di mana mereka lahir, menjadi satu tempat yang juga nyaman sebagai tempat tinggal mereka hidup di situ. Ya, begitu Mbak Reni. Monggo kita sekarang pertemuan ya dengan anak-anak beasiswa untuk kita arahkan, kemudian kita juga mendengarkan refleksi apa yang sudah mereka kerjakan ketika membantu Mbak Reni di dalam menjalankan program tadi Slow Food Travel. Gitu ya. Ayo kita ketemu dengan mereka. 20 sudah mulai untuk mungkin lebih banyak anak-anak pencarian data. Contohnya, Bunda, waduh koyone administrasi kopi kuki acak-acakan. Nah, Dundangnya, Dek, iki tolong nota-nota ditoto, jumlah ke. Terus kemudian konsumennya Mbak Reni, siapa istilahnya
konsumen potensial dari Citra Loka NO, marketingnya. Nah, itu lebih banyak nanti ketika bulan puasa sampai akhir Maret, lebih banyak tidak ke lapangan tapi penataan administrasi termasuk di tempatnya Mas Agung begitu. Mungkin untuk pengemasan di paket pariwisata tadi masih kurang tertata rapi. Jadi mungkin untuk bahan-bahan bisa disediakan di meja dulu. Terus nanti baru masaknya step by step, menu by menu gitu. Jadi tadi kan kesannya ada yang kesana, ada yang kesini, kesini. Atau mungkin kalau dari awal mau dibagi tim, grup juga. Tapi kalau hanya dibagi tim grup, berarti setiap grup harus ada pendampingnya. Kita main tempatnya Bu Reni, Bu Rela, Bu Rela, Sinau. Ada main course-nya, dan dessertnya tuh kita pilih satu-satu. Ya, monggo. Mungkin satu kali trip hidangannya Monggo kok ya. ngicip makanannya gimana, baru tahu tuh nek misal bikin nasi jagung caranya kayak itu sana. Aduh ini enggak, nah jadi masih seperti itu. Tapi untuk keseluruhan konsepnya sudah menarik, sudah bagus kalau dari saya untuk kegiatan tadi. Ya. Oke, selanjutnya saya Bu. Ya, monggo. Jadi, oke, Disajikan oleh Bunda Mafia, Mas Agung, nanti juga diajari masak. Yo, aduh, alah ngene panganan yo, ngono. Apa yang itu adalah itu yang disyukuri begitu ya. kamu boleh pilih, tapi karena terlalu banyak menu. Jadi mungkin kalau untuk paket jangan terlalu banyak menu karena nanti memakan waktunya beda kalau banyak benar. Tadi karena mau dicepatkan, jadi harus ada sesuatu yang bersamaan. Apa yo itu sekarang itu menjadi fenomena yang disukai oleh anak-anak muda. Untuk apa nih boleh jenengan untuk sinau karo Mbak Eni. Udah untuk kamu tidak. Jadi ini kan beda. Ini jadi pilihannya aja yang Paket A atau paket B atau paket C. Nah, termasuk itu aja tadi nggak semuanya dimasak di sini. Nanti mereka yang jadi chefnya, kita udah tinggal gini aja. Lanjut guys. Siap. Siap, ya. Risa Eka, Mbak Reni maupun Mas Agung memerlukan teman-teman untuk melakukan perbaikan administrasi atau apa-apa, monggo bisa kontak mereka untuk mengerjakannya. Mulai sekarang ada kok. Bisa tergabung di acara Loku Travel ya, sebelumnya ini sangat luar biasa. Mungkin juga memberi insight juga di saya. Ini potensi menoreh bagian utara mungkin yang bisa dikembangkan ya. Yang kalau kita lihat mungkin di media-media itu baru yang di tengah yang menoreh, ini yang lebih menonjol kan di tengah. Nah ini semoga dengan kehadiran teman-teman beasiswa, ada Mbak Amalia dari Kipto, ada Mbak Reni, ada Mbak Nisa, Mbak Mar, ini juga akan menggerakkan potensi menoreh bagian utara. Nah ini akan menjadi kekhususan mungkin ya menjadi kekhususan ketika orang berkunjung di menoreh bagian utara, Tanggaluh, Kalibawa, muda, teman-teman penerima beasiswa ini, semoga ini juga tidak menjadi beban ya di sela-sela sekolahnya, tetapi menjadi inspirasi syukur-syukur Mbak Reni masih awisa betul, pokoknya dibuat happy. Mani Pak Agung dengan podcastnya dengan Gayam, tetapi itu juga nanti ke arah menuju ke arah satu kegiatan yang dirancang oleh Pak Agung, yaitu historical walking tour ya gitu. Jadinya acara ini ramong macul kok Mas. Ketika tidak ada acara sekolah, atau justru itu bersinergi dengan apa yang kamu lakukan di sekolah sehingga bisa kamu kembangkan di rumah atau seperti apa. Ini luar biasa, semoga ini aja nanti bisa sustain, bisa menjadi ciri khas untuk teman-teman. 7 di Mbak Lela, tanggal 8 di tempat kopi Lembah Manah lagi, 14 di Lembah Manah, terus kemudian kita istirahat ya. Siap ya. Dan ini juga wes kaya ngono
punya rasa. Kadang-kadang kalau udah punya rasa sampai ditiliki kita sibuk. Nah, ada satu yang lari ke sana. Jadi kamu nggak usah dipanggil. Nggak usah dipanggil, tahu gitu. Langsung monitor mana. Ya, kemudian ada yang peserta ketoke mau tengok dicedai. Mbak, ini loh menarik di sana. Gini, begitu Mbak, kamu itu. coba Mbak, Ya. mau ini enggak? Mau Iya. ngadu enggak? Gitu, Je. Latihan berani. Berani, ya. Tapi overall mereka tadi udah Udah aktif. bagus. Ya. Demikianlah pertemuan kita bersama dengan teman-teman koordinator beasiswa dari Kibo bersama dengan anak-anak beasiswa. Terima kasih kesempatannya. Tahan. Reaction. DM share. Halo, saya Isna. Saya adalah salah satu peserta Slow Food Travel yang hari ini temanya tentang mengenal latar dan sajian meja makan masyarakat Sami Galuh. Di sini saya juga sebagai mahasiswa S3 Pariwisata UGM dan menurut saya acara ini seru banget, acaranya runtut, semuanya tuh daging semua, syarat informasi, kemudian banyak yang mungkin saya sendiri juga dari Jogja tapi nggak tahu nih kayak gitu, tapi ternyata di sini benar-benar dikasih tahu pelan-pelan satu-satu, dan kita yang paling penting adalah di sini kita mencoba memasak dan semua prosesnya diberikan satu-satu kesempatan untuk mencoba. Saya salah satunya tadi merosting kopi, kemudian kita membuat tempe dari kacang koro kayak gitu ya. Jadi semuanya bagus banget dan semoga acara seperti ini semakin banyak, semakin sering, tidak hanya di Sami Galuh mungkin ya, tapi di daerah-daerah lain. Terima kasih.